Menutup tahun 2022, PT Bank Tabungan Negara, Persero, Tbk, mencatatkan perolehan laba bersih yang positif mencapai Rp3,04 triliun per 31 Desember 2022. Perolehan tersebut disumbang dukungan besar pemerintah dalam mendorong penyediaan rumah rakyat yang layak huni dan terjangkau di Indonesia. Direktur Utama Bank BTN Heru Koes Mahargyo mengatakan peran besar pemerintah dalam mendukung perumahan rakyat serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil menjadi pendorong bisnis perseroan. Dukungan pemerintah berupa penyertaan modal negara, PMN, dan peningkatan alokasi dana untuk perumahan subsidi, tambah Heru, juga menjadi bukti nyata dukungan pemerintah untuk rumah rakyat. Kami terus berupaya untuk terus memberikan hasil terbaik di tengah situasi ekonomi yang kondusif ini. Tujuannya, agar kami dapat terus mendukung pemerintah dalam memberikan akses pembiayaan yang terjangkau dan layak huni bagi masyarakat Indonesia, jelas Heru pada konferensi pers kinerja per 31 Desember 2022 di Jakarta, Kamis 16 Februari. Laporan keuangan emiten bersandi saham BBTN ini menunjukkan laba bersih Bank BTN per 31 Desember 2022 senilai Rp3,04 triliun tersebut, naik 28,15% secara tahunan, year-on-year, dari Rp2,37 triliun di periode yang sama tahun 2021. Peningkatan tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit yang solid, perbaikan proses bisnis dan kualitas kredit, serta kenaikan simpanan. Capaian tersebut, lanjut Heru, juga tidak terlepas dari racikan strategi manajemen Bank BTN untuk berlayar di tengah kondisi pandemi. Heru merinci, Bank BTN telah melakukan relokasi kantor sejak 2020 ke daerah potensial. Selain itu, perseroan berinovasi meluncurkan produk inovatif untuk menjawab kebutuhan pasar seperti KPR BTN Rent to Own dan KPR BTN GAES. Kemudian, ujar Heru, Bank BTN juga memaksimalkan lini ekosistem perumahan digital dengan berbagai aplikasi yang mudah digunakan. Kredit dan pembiayaan yang tumbuh solid menjadi penopang perolehan laba bersih Bank BTN. Laporan keuangan perseroan mencatat kredit dan pembiayaan tumbuh sebesar 8,53% year-on-year dari Rp274,83 triliun menjadi Rp298,28 triliun per 31 Desember 2022. Kredit pemilikan rumah, KPR, masih menjadi motor terbesar pergerakan bisnis Bank BTN. Secara total, KPR di Bank BTN tumbuh 9,23% year-on-year menjadi Rp233,68 triliun per 31 Desember 2022. Di segmen ini, KPR subsidi tumbuh 11,61% year-on-year menjadi Rp145,86 triliun pada akhir 2022. Dengan kinerja tersebut, Bank BTN tercatat masih memimpin pasar KPR subsidi dengan pangsa sebesar 83%. Di samping akselerasi pada kredit, Bank BTN juga berhasil meningkatkan dana pihak ketiga, DPK, sebesar 8,77% year-on-year dari Rp295,97 triliun menjadi Rp321,93 triliun per 31 Desember 2022. Peningkatan DPK tersebut didorong oleh kenaikan dana murah, Current Account Savings Account, KASA, perseroan sebesar 19,13% year-on-year menjadi Rp156,2 triliun pada akhir Desember 2022. Dengan peningkatan tersebut, biaya dana, Cost of Fund, COF, perseroan turun 53 basis poin, BPS, year-on-year dari 3,13% pada akhir 2021 menjadi 2,60%. Penurunan biaya dana juga ikut mengerek turun beban bunga, interest expense, hingga 14,94% year-on-year pada akhir tahun lalu. Dengan kinerja positif kredit dan DPK, aset bank yang berfokus pada pembiayaan rumah rakyat ini juga naik 8,14% year-on-year dari Rp371,86 triliun menjadi Rp402,14 triliun per 31 Desember 2022. Pertumbuhan bisnis tersebut juga diimbangi dengan penguatan modal, perbaikan kualitas serta peningkatan pencadangan, sehingga bisnis Bank BTN diharapkan terus tumbuh berkelanjutan, ujar Heru. Adapun, dengan adanya penambahan modal dari pemerintah, rasio kecukupan modal, Capital Adequacy Ratio, CAR, Tier 1 Bank BTN mencapai sebesar 16,13% atau naik 233 BPS per 31 Desember 2022.
Kemudian, perbaikan proses bisnis turut menekan rasio kredit bermasalah, non-performing loan, NPL, gross Ban BTN sebesar 32 BPS year-on-year menjadi 3,38%. Rasio pencadangan, coverage ratio, Ban BTN pun tetap naik sebesar 1.383 BPS year-on-year menjadi 155,65% per 31 Desember 2022. Per 31 Desember 2022, Loan to Deposit Ratio, LDR, Ban BTN juga tetap stabil di level 92,65%. Di samping itu, rasio kecukupan likuiditas, Liquidity Coverage Ratio, LCR, berada di level yang sehat sebesar 238,50%. Bisnis syariah melesat. Sementara itu, bisnis unit usaha syariah, UUS, Ban BTN juga melesat hingga akhir 2022. Laba bersih BTN Syariah tersebut tercatat naik 80,12% year-on-year menjadi Rp333,58 miliar per 31 Desember 2022 dari Rp185,20 miliar. Kenaikan laba bersih UUS Ban BTN tersebut ditopang oleh peningkatan pembiayaan syariah dan perbaikan kualitas pembiayaan. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 14,79% year-on-year menjadi Rp33,62 triliun dan non-performing financing, NPF, gross turun 101 BPS year-on-year menjadi 3,31% per 31 Desember 2022. DPK BTN Syariah juga ikut menanjak di level 18,38% year-on-year menjadi Rp34,64 triliun pada akhir 2022. Dengan kenaikan tersebut, aset BTN Syariah naik 18,18% year-on-year menjadi Rp45,33 triliun per 31 Desember 2022.